Kamu makan dulu. Setelah makan baru aku antar kamu ke kamar. Ngapain? Duduk dan makan. Pulang. Paswang. Kita makan di dalam saja. Baik. Meng Yao. Masuk, Di mana tante? dia masih istirahat. Duduk dulu. Harus pulang. Sekarang Mama sudah sembuh. Urusan Paman R juga hampir selesai. Kita harus pulang. Kamu ikut pulang bersama kami. Aku belum bisa pulang. Baru saja ada proyek yang harus aku tangani. Benar-benar tidak bisa pergi. Maaf ya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu sibuk saja. Bagaimana dengan ayahmu? Aku sudah menyewa perawat terbaik untuknya. Seharusnya dia akan dirawat dengan baik. Meng Yao. Apa kamu berharap aku ikut pulang bersamamu? Shinha, sebenarnya aku selalu ingin bertanya padamu. Kali ini kamu membawa kami ke Gunung Ming dan membantu Mama sembuh. Kenapa kamu begitu peduli padaku? Karena aku menyukaimu. Aku rela melakukan apapun untukmu. Ada APA? Aku tidak tega meninggalkanmu.
Pas Wang. Mingkok. Masih ingat aku? Kamu siapa? Aku anak buah Gu. Kamu mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya anak buah kecil Gu. Aku lihat kamu masuk. Kepala penjara dan yang lain, semuanya sangat hormat padamu, jadi aku pikir. Kita juga sudah kenal. Nanti, aku akan ikut kamu. Mau merokok, kakak? Ada korek api? Aku punya korek, Bang. Aku ambilkan. Bang, ini sudah keempat kalinya aku masuk sini. Aku punya stok di sini. Apa yang Bang mau, pasti ada. Benarkah? Orang Myanmar itu bakal kena masalah. Sejak orang ini datang, dia terlalu berani. Kepala sel mau ngajarin dia. Kepala sel. Bilang perutmu sakit, pergi ke klinik. Ada orang yang mau jahatin kamu. Maksudnya apa? APA maksudnya? Nggak ada maksud apa-apa. Cuma mau ganggu kamu aja. Ngapain? Kalian ngapain? Ada APA? Nggak ada apa-apa. Mereka berlima nakalin orang. Kalian semua jangan macam-macam ya. Jangan cari masalah. Masih berani melawan, tahan dia. Masih berani melawan. Gila kalian, bisa-bisa mati nih. Jangan bergerak. Semua jongkok, jangan bergerak, jongkok. Jangan ditelan. Jangan. Cepat, muntahkan. Jangan dimuntahkan, ada susu murni? Susu murni mana? Cepat. Aku punya, aku punya. Ayo buka mulut, ini susu. Minum, jangan dimuntahkan. Nanti lambungmu bisa rusak. Minum, telan. Kamu yang kasih dia susu kotak saat darurat ya? Untung kamu ngerti, kalau enggak, dia udah di kamar mayat sekarang. Terima kasih.
Aku baru tahu. Susu bisa netralin racun. Bukan netralin racun. Mereka kasih kamu pembersih toilet. Itu asam klorida. Kalau langsung dimuntahkan, lambungmu bisa rusak semua. Protein dalam susu murni, tepatnya, amino dalam protein, bisa netralin asam kuat. Koloid protein. Juga bisa melindungi dinding lambung dan selaput lendir kerongkongan. Kalau kamu benar-benar keracunan logam berat. Susu memang punya efek detoksifikasi. Karena protein tinggi di dalamnya. Bisa mengikat ion logam berat. Mengurangi ikatan ion logam berat dengan protein fungsional tubuh. Tapi ini semua hanya untuk keadaan darurat. Pertama-tama tetap harus dibawa ke rumah sakit. Kamu pernah jadi dokter? Saya belajar teknik dasar kimia, lagi pula ini pengetahuan dasar kimia. Anak SMA pun tahu. Sepertinya kamu kurang berpendidikan. Orang biasa memang tidak tahu ini. Dokter bilang, kamu menyelamatkan nyawaku. Itu keberuntunganmu, orang-orang di sini kebanyakan seperti kamu. Tidak berpendidikan, mereka juga tidak mengerti. Kalau dia mengerti, dia tidak akan berani. Metode ini, kalau tidak hati-hati bisa langsung merenggut nyawamu. Teknik dasar kimia. Kamu jurusan apa? Teknik dasar kimia, terbagi jadi kimia organik dan anorganik. Kimia fisik, kimia analitik, dan kimia polimer, kamu paham? Kimia. Kamu mau kemana? Saya mau bertemu pengacara saya. Bertemu pengacara? Saya mau bertemu pengacara saya. Mama bangun, cepat makan sarapan. Halo tante. Hello. Ini Wusinhe. Sudah pernah saya ceritakan sebelumnya. Xiao Wu, duduk-duduk, cepat duduk. Saya sering dengar Yao Yao menyebut kamu. Katanya selama saya sakit, kamu banyak membantu. Menyusahkanmu, bahkan dokter saya juga kamu yang kenalkan. Saya bilang nanti kalau sudah sembuh, mau berterima kasih padamu. Tidak usah sungkan, itu seharusnya. Makan sarapan. Saya yang urus. Mama, saya mau bicara sesuatu denganmu. Bisakah kita tidak dulu pulang ke Binjiang? Kenapa? Bukannya kamu sudah yang sama Omar? Saya tahu, tapi Om Er masih ada urusan kan? Kita tunggu dia pulang bersama. Tidak akan lama kok. Yao Yao masih muda. Prinsipnya, pilihannya saya selalu dukung. Tapi kalian berdua ini, saya tidak mendukung. Juga tidak menentang. Saya rasa kalian seharusnya saling mengenal lebih dalam. Bagaimana menurutmu? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ibu tenang saja. Saya akan merawat Meng Yao dengan baik. Ayo, saya akan mengerti dulu. Terima kasih. Selama saya sakit ini, Yao Yao juga sudah cukup repot. Datang dari jauh ke sini, main beberapa hari lagi. Boleh juga, Ibu, berarti Ibu setuju. Cepat makan. Terima kasih, Ibu. Makan sayur.
Seharusnya saya sudah memikirkannya. Kakak saya menggunakan simbol elemen kimia yang paling saya kenal untuk berbicara dengan saya. Karena dia mengerti saya. Dia tahu saya bisa memahaminya. Jadi dia mengirimkan paket itu kepada saya. Lalu, apa arti angka-angka ini? Bisakah kamu menjelaskannya? Angka-angka ini dibagi dan digabungkan adalah simbol elemen kimia, nomor atom. Lalu menggunakan simbol kimia memberitahu saya beberapa informasi. Angka-angka ini dikonversi menjadi huruf. Adalah sebuah kalimat. Lindungi saya. 66. Lindungi saya. 保护我的孙儿。 Tidak. Seharusnya bukan lindungi saya, tapi lindungi mata-mata. Mata-mata apa? Ketika kakak saya menjalankan tugas di Mianchuan, apakah polisi memiliki mata-mata lain? Sepengetahuan saya, seharusnya tidak ada. Pasti tidak ada. Saya terlibat penuh dalam misi 801. Saya dan Pak LV selalu berhubungan satu-satu. Situasi di Mianchuan sangat berbeda dengan di sini. Tidak mungkin menyebar jaring secara luas. Mungkinkah ada departemen lain yang mengirimkan? Tidak mungkin. Jika ada, pasti akan dikomunikasikan kepada kita. Saya mengerti. 是你， Guru LV mengatakan mata-mata. Mungkin bukan mata-mata kita. Itu adalah agen rahasia yang dikembangkan Guru LV di Truman. Saya ingat Guru LV pernah bilang kepada saya, jika memungkinkan, dia ingin menempatkan beberapa mata-mata di dalam Truman. Memasang beberapa mata-mata. Huruf C ini. Apakah ini nama mata-mata? Huruf C ini sepertinya kurang satu goresan. Mungkin itu angka 0. Tapi dalam urutan atom, tidak ada urutan 0. Mungkin juga huruf O, oksigen, atau angka 6 yang tidak lengkap. Nomor atom 6 adalah karbon. Kode mata-mata. Mungkin juga 6 orang. Pesan terakhir yang ingin disampaikan Guru LV kepada kita adalah melindungi 6 agen rahasia yang dia kembangkan di Truman. 6 agen rahasia yang dia kembangkan. Tapi kakak saya, dia menggunakan elemen kimia untuk berbicara dengan saya. Mengapa dia tidak memberitahu saya beberapa informasi penting, misalnya, bagaimana dia meninggal, siapa yang membunuhnya, atau apakah dia punya pesan penting yang harus disampaikan kepada saya? Mengapa dia hanya meninggalkan 4 kata ini? Kamu tidak mengerti. Sebenarnya informasi ini sudah sangat penting. Jika benar ada agen rahasia, itu berarti ini adalah jaringan intelijen yang dibangun Guru LV sendiri di Truman selama 6 tahun. Sendirian, mempertaruhkan nyawanya. Jaringan intelijen yang dia bangun sendiri. Dia menggunakan nyawanya untuk melindungi informasi ini. Itu berarti di antara orang-orang ini pasti ada petunjuk yang belum disampaikan oleh Guru LV. Petunjuk yang belum disampaikan. Apakah itu belum cukup penting? Lalu apa rencana kalian sekarang? Apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana kontakmu dengan Dinta? Sudah kontak. Tapi dia masih waspada terhadap saya. Hulauda, kepala nomor 1 di sana. Tolong pilih dia untukku. Sarakin Padaku. Begini. Kamu terus kontak dengan Dinta. Laporkan situasi kita ke atasan. Oke, aku telepon Kapten Kiao.
Dr. LV. Kamu sekarang belum bisa tinggal di sini. Ini informasi sangat penting. Kelompok penyusup 801. Ini operasi rahasia tingkat tinggi. Di jaringan intelijen yang dibangun Kamrat Zitan di wilayah segitiga emas. Ada berapa informan sebenarnya? Siapa saja mereka? Apakah dibubarkan karena pembunuhannya? Serangkaian informasi ini tidak kami ketahui. Dia meninggalkan pesan seperti ini untuk kita. Apakah untuk memberitahu kita bahwa informan yang dia kembangkan, dia sudah memiliki perlindungan dan penempatan yang tepat. Meski dia gugur. Tapi jaringan intelijen 801 yang dibangunnya selama 6 tahun tidak runtuh. Guru LV tidak boleh mati sia-sia. Jaringan intelijen yang dibangunnya harus ada yang meneruskan. Pasti ada bukti dan petunjuk kejahatan Chumen di sini. Kita harus perhatikan kata lindungi dalam intelijen. Jamian yang Haken Peasant seperti ini kepada kita. Kemungkinan besar anggota lain di jaringan intelijen juga dalam bahaya. Jadi atasan memutuskan menugaskan personel baru. Menggantikan pekerjaan Kamrat Zitan. Membangun kembali jaringan intelijen 801. Menyambut dan memindahkan informan lain di wilayah segitiga emas. Ini tugas baru sama sekali. Aku yang pergi, polisi rakyat Tiongkok. Aku 3 tahun jadi undercover di Guangzhou, berpengalaman. Aku yakin. Meneruskan wasiat almarhum Guru Le Yunfei, menyelesaikan tugas dengan sukses. Kamu tidak cocok. Identitasmu terlalu mencolok di Mingshan. Kepala Lin, Kapten Kiao. Aku staf internal operasi 801. Aku bertugas menghubungi Guru LV. Untuk segitiga emas. Untuk Chumen, untuk operasi 801. Tidak ada yang lebih mengerti daripada aku. Jadi orang yang paling cocok untuk operasi ini adalah aku, tidak mungkin. Kamu tidak cocok. Kenapa aku tidak cocok? Pengalamanmu kurang. Kemampuan mengontrol emosi juga tidak baik. Bagaimana aku tidak bisa mengontrol emosiku? Operasi lain aku tidak berani bilang, tapi untuk operasi 801, aku pasti lebih cocok daripada kamu. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh pergi. Wei hai. Ini bukan soal makan-makan dan berebut bayar. Ini adalah rapat untuk membahas rencana aksi. Sedala. Mengenai tugas ini, organisasi akan memiliki pengaturan sendiri. Menurut pendapat dari kementerian dan kantor kita, operasi 801 adalah tugas provinsi kita. Dan saat ini, kawan jaminan, benar-benar orang yang paling cocok untuk tugas ini. Pertama, dia mengerti operasi 801. Dia bekerja dengan kawan Zitan paling lama. Informasi yang kita miliki sekarang terlalu sedikit. Jika bertindak gegabah, sangat mungkin menghadapi bahaya. Kawan Zitan di tempat dia pernah berjuang, pasti meninggalkan informasi untuk kita. Untuk informasi ini, kawan jaminan lebih mampu daripada yang lain untuk menemukan dan menganalisisnya. Kita harus percaya setiap rekan di sekitar kita. Wei hai, tolong percayalah pada rekanmu. Baiklah, kode operasi penyelamatan ini adalah 802. Kamu yang akan menjalankan tugas. Kode namamu tetap Song Jiang. Ya, Patuh sepenuhnya pada instruksi kementerian dan provinsi. Selain itu, anggota tim lainnya ikut bergabung dalam aksi. Bertanggung jawab atas dukungan operasi. Sampaikan ke Direktur Sao. Tenang, orang di sini tidak akan terjadi apa-apa. Selamat datang kembali. Captain Xiao. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak menyapa Kapten Lin? Ada Person. Tidak Ada, APA. Bertele-tele seperti gadis kecil. Siapa yang seperti gadis kecil? Aku beritahu kamu. Inan mengusulkan agar kamu menjadi penghubungnya. Cepat buat rencana, tim akan mendukungmu sepenuhnya. Kalian ngobrol saja. Jangan banyak bicara. Ada, APA. ada yang mau kubicarakan denganmu. Baru saja aku bicara dengan Kapten Lin. Operasi 802, kamu jadi kontakku. Jadi, kita harus cepat menyusun rencana aksi. Semua mengikuti perintahmu. Kapten Wei tidak senang.
mengambil posisimu. Kalau ada yang mau bilang, langsung saja. Jangan bicara dengan nada sarkastik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Patuh pada arahan organisasi. Wei Hai, kamu masih ingat kata-katamu? 说什么？ Kamu bilang, kerjaan narkoba berbeda dengan kasus lain. Kadang-kadang, kita harus mengambil risiko karena bandar narkoba lebih suka mengambil risiko daripada kita. Polisi narkoba juga tidak boleh takut mati, karena bandar narkoba lebih tidak takut mati. Walaupun aku pernah bilang, aku sudah bilang banyak hal. Kenapa hanya ingat yang ini? Inea. Tugas kali ini bukan hanya mengambil sedikit risiko. Kamu tahu tidak tempat yang akan kamu tuju? Itu adalah segitiga emas Myanmar. Bukan Binjiang apalagi Mingshan. Tentu saja aku tahu. Itu tempat di mana Pak LV bertempur selama 6 tahun. Aku hanya tidak ingin kamu seperti Pak LV. Kamu tahu kemampuan Pak LV kan? Bahkan dia pun gugur. Menurutmu, kamu lebih hebat darinya? Aku tidak pantas dibandingkan dengan Pak LV. Tapi aku adalah muridnya. Aku adalah bawahannya. Sebenarnya, sejak Pak LV gugur, aku selalu memikirkannya. Setiap hari memikirkannya. Ketika dia sendirian, berada di sarang musuh, seperti apa perasaannya ya? 6 tahun. Apa yang dia pikirkan setiap hari? Bahaya dan pilihan seperti apa yang akan dia hadapi? Begitu banyak hari sulit. Bagaimana dia bisa melewatinya langkah demi langkah? Aku pernah bekerja sama dengannya begitu lama. Aku selalu berada di tempat yang paling aman. Aku tidak pernah mengerti dunianya. Sekarang, aku punya kesempatan. 行， Aku tahu bicara apapun tidak ada gunanya. Jadi, apa rencanamu sekarang? Cuman tidak mudah dimasuki, apalagi lingkaran intinya. Kami belum tahu bagaimana menghubungi agen yang hilang. Tugas ini butuh rencana jangka panjang. Jangka panjang. Aku belum memikirkannya. Tapi ada rencana jangka pendek. Yinta. Dan Le Fyun Peng. Saudara, terima kasih untuk yang terakhir kali. Kamu membantuku berkali-kali. Ada apa? Jika ada, sekarang bisa bilang. Tembok tinggi dan kawat berduri ini. Siapa bisa membantu siapa? Tapi, saudara, aku ingin menasihatimu. Ini Tiongkok. Penjara Tiongkok. Harus menyesuaikan diri. Naga kuat tak bisa mengalahkan ular lokal. Meskipun Hula udah dikurung. Tapi saudara-saudaranya masih ada. Jika aku jadi kamu, aku akan mencoba cara lain. Kamu tunggu Hula udah keluar dari kurungan. Aku langsung berlutut di depannya. Minta maaf. Bercanda. Hanya bercanda. Tenang saja. Aku sudah bicara dengan atasan. 走， Kita akan dipindahkan ke kamar narapidana ekonomi. Jadi tidak akan terlalu berbahaya. Saudara, terima kasih. Saudara, Kamu di sini. Cukup punya hak istimewa. hak istimewa apa? Kalau punya, mana mungkin di sini? Bagaimana kamu bisa masuk sini? Jual narkoba. Kamu tidak terlihat seperti itu. Kenapa tidak? Kamu berbeda dengan orang-orang yang pernah aku lihat. Bagaimana bedanya? 都一同。 Sama-sama satu nyawa. Kamu berpendidikan, kenapa melakukan ini? Berpendidikan dan berbudaya tidak berarti tidak bisa melakukan pekerjaan ini.
Saya melakukan ini untuk membalas dendam. Membalas dendam. Kakak saya dibunuh oleh polisi. Jadi kamu melakukan ini. Apakah musuhmu sudah mati? Sudah. Bukan hanya musuh yang mati. Teman-teman juga mati. Awalnya saya berpikir sederhana. Darah dibayar dengan darah. Selesai. Saya bisa melepaskannya. Tapi ternyata banyak orang yang terlibat. Musuh sudah mati. Kamu masih terus melakukan ini. Ya. Kalau tidak, saya tidak akan masuk sini. Musuh sudah mati, kamu masih terus melakukan ini. Hanya menunjukkan bahwa sebenarnya kamu tidak ingin berhenti. Kamu suka melakukan ini. Hanya saja kamu sendiri belum menyadarinya. Sudahlah, ceritakan tentangmu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dari mana? Ada sedikit kesalahpahaman dengan polisi Cina. Saya hanya seorang pedagang. Sepertinya kesalahpahamannya cukup besar. Semoga bisnismu sukses. Jika ada kesempatan, kita bertemu di luar. Mungkin kita bisa bekerja sama. Wang Peng, Ya, interrogasi. ada apa? Informasi penting dari Guru Yunfei. Kami sudah melaporkannya. Jadi, teman Lo Yunfei ini, jaringan intelijen yang dia kembangkan sangat penting bagi kami. Terutama untuk kelompok aksi 80 kami. Banyak titik lemah dan celah. Kemungkinan besar bisa dijelaskan melalui jaringan intelijen ini. Terutama jaringan narkoba Truman. Bukti dan informasi kunci. Samuel ini adalah wares berharga yang ditinggalkan oleh teman Lo Yunfei kepada kami. Kita harus menyelesaikan wasiatnya. Untuk itu, atasan sudah, berdasarkan petunjuk ini, secara resmi membentuk tim aksi 802. Secara spesifik, dilaksanakan oleh Kamrat Yinan. Kamrat Weihai, bertanggung jawab atas komunikasi. Hari ini, kita mengadakan pertemuan ini. Bisa dibilang pertemuan yang istimewa. Pertama, untuk memperkenalkan rencana aksi ini. Kedua, kami berharap bisa mendapatkan bantuanmu. Apa yang perlu saya lakukan? Kami ingin melalui Yinta, masuk ke segitiga emas, menyusup ke Cumen, lalu menyelamatkan agen-agen khusus itu. Kalian? Saya, Kamu akan pergi sendiri ke segitiga emas. rencana konkret kami adalah pertama membantu Yinta keluar dari penjara. Ini rencana kalian. Kami akan merancang setiap langkah aksi. Pertama, Yinan dan Yinta ini akan melarikan diri ke Mianchuan. Tapi skemanya, kami berharap bisa mendapatkan bantuanmu. Bagaimana kamu ingin saya membantu? Kami berharap kamu bisa membantu kami mendapatkan kepercayaan Yinta. Mulai sekarang, saya tetap Suli, pengacaramu, dan juga pacarmu. Lalu, Identitasmu tetap sebagai bandar narkoba Wang Peng. Saya akan menggunakan beberapa hubungan di kepolisian untuk mengeluarkanmu. Kita berdua karena uang, juga akan sekalian mengeluarkan Yinta. lalu, Saya karena memasukkan bukti. Membantu orang luar dari penjara akan dicari oleh mereka. Menurut rencana kami. Akhirnya, akan meminta Yinta membawa saya melarikan diri dari Cina. lalu, Sebenarnya apa yang ingin kamu tanyakan? jadi rencana terakhirmu adalah kamu pergi sendiri dengannya? Ya,
Lalu saya, Kamu tinggal. kenapa? Itu perintah organisasi. Kamu sendirian. Mau ke segitiga emas. Menyamar di Cumen. Dulu guru Elfei juga begitu. Jadi, kakak saya kena masalah. Xiao Feng juga kena masalah. Kenapa? Mau siap-siap kayak dia? Hidup tak ketemu, mati tak ada mayat. Di pemakaman cuma ada seragam polisi. Terus nanti kirim paket ke saya. Biar saya yang pecahkan. Maksudnya gitu? Maksud saya. Justru karena itu, saya tidak bisa biarkan jasa guru Elfei sia-sia. Bukannya ada saya? Ngapain kamu? Saya bisa bantu. Ngapain kamu? Kamu cewek mau nekat sendiri? Fiun Peng. Ngomong sama cewek kok kasar banget. Padahal kamu juga orang berpendidikan. Siapa bilang saya orang berpendidikan? Saya Wang Peng. Saya yang habis Silau Gui dan Xiezi. Sekarang saya bandar narkoba nomor 1 di Mingshan, kan? Ayo, jangan emosi. Saya yang jawab pertanyaanmu. Sebenarnya, alasannya sederhana. Pertama, ini operasi resmi polisi. Kamu keluarga Le Fun Fei. Sebelumnya, karena berbagai alasan. Untuk mengungkap kasus. Kamu selalu bekerja sama dengan kami. Tapi prinsipnya, kamu bukan polisi. Kami tidak bisa izinkan kamu langsung ikut operasi. Apalagi yang melibatkan tugas luar negeri. Itu lebih tidak diperbolehkan. Ini demi kelancaran operasi. Dan keselamatan pribadimu. Kalau gitu, saya bisa daftar jadi polisi. Saya tidak ada masalah politik. Kalian kenal Fiun Fei, kan? Artinya kenal saya. Saya adik kandungnya. Walaupun saya bukan polisi. Identitas saya sekarang. Bukankah lebih menguntungkan? Fiun Peng. Saya akan menjawabmu sekarang. Apapun identitasmu sekarang, kamu tidak cocok. Kenapa? Saya dulu juga tidak cocok. Baik, kami mengerti perasaanmu. Tapi tetap saja, aksi adalah aksi. Harus dilakukan sesuai rencana kita. Jangan seperti dulu, saat kita menjalankan tugas. Kami masih khawatir apakah kamu akan kehilangan kendali. Kalau Bajda hentikan aksi ani sekarang. Kamu menakut-nakuti siapa? Kepentingan besar harus diutamakan. Ini terakhir kalinya kamu bekerja sama dengan kami. Sisanya serahkan pada kami. Kamu masih punya misi sendiri. Meng Yao dan Li Mei masih menunggumu di rumah. Katakan. Bagaimana saya harus bekerja sama? Pas Wang. Maaf, sebelumnya saya tidak tahu diri. Anda masih mau memaafkan saya. Jangan. Terlalu sopan, kamu membuat saya malu. Harus begitu, harus begitu. Ayo teman-teman, ayo. Saya sudah cukup. Sudah, jangan sungkan. Taruh saja di sini, jangan dipindah-pindah. Ayo, kita minum sup. Tuan Song Sake, tuduhan yang Anda hadapi sangat serius. Masuk ilegal, membawa senjata ilegal. Bahkan diduga melakukan pembunuhan. Mengingat Anda punya hak untuk membela diri. Pak Polisi, selain masuk ilegal yang Anda sebutkan, paspor saya memang sudah kedaluarsa. Selain itu, semuanya tidak ada hubungannya dengan saya. Ada atau tidak, pengadilan yang akan memutuskan. Penuntutan dan dakwaan itu urusan pengadilan. Saat ini mengingat pengacara Anda belum datang. Maka pengadilan kota Mingshan akan menunjuk seorang pengacara untuk Anda. Sebagai bantuan hukum Anda. Paspor saya memang sudah kedaluarsa. Saya juga mengakui masuk ilegal yang Anda sebutkan. Tapi selain itu saya tidak tahu apa-apa. Saat ditangkap, saya hanya lewat di sana. Saya tidak mengerti kenapa Anda menangkap saya. Dan lagi, Pak Polisi. Aku tidak butuh bantuan hukum kalian. Aku punya pengacara. Aku mau bertemu pengacaraku. Aku hanya mau bicara dengan pengacaraku. Baik.
Aku sudah mencatat semuanya. Setelah pengadilan memberikan keputusan, aku akan mengajukan sesuai keinginanmu. Ada lagi? Tidak ada. Sisanya aku hanya mau bicara dengan pengacaraku. Bawa pergi. Bro, beberapa hari lagi, aku duluan ya. Kamu dihukum? Tentu saja tidak. Aku mau dipindahkan. Bukan. Aku dijamin. Kamu memang punya koneksi ya? Bukan koneksiku, tapi pacarku, dia bekerja di bidang hukum di Mingshan. Semuanya berjalan lancar. Kamu tidak sadar, waktu aku di dalam, hidupku lumayan enak, Pak Harmyu. Kerjanya apa? pengacara. Mereka juga bilang hari ini. Mau memberikan aku pengacara dari sini. Dalam kasusmu. Menurut prosedur hukum. Seharusnya begitu, normal. Aku tidak butuh pengacara. Benar. Butuh tapi bukan yang mereka kirim. Pengacara seperti ini, Hanya menyelesaikan tugas yang diberikan pengadilan. kamu harus menunggu pengacaramu sendiri. Bro Peng, bantu aku keluar dong. Istri kamu begitu hebat, tolong bantu aku minta ke istri kamu. Aku mengandalkanmu, bro. Pergi sana. Ada hubungan apa denganmu? Lihatlah demi-gu, demi-gu. Tolong bantu aku minta ke istri kamu, aku mengandalkanmu. Lihatlah demi-gu. Lau Gui punya anak buah, cuma tukang lari-lari. Dia ditangkap karena narkoba. Bagaimana kalau kamu coba bantu dia keluar dulu? Menyelamatkan seorang pengedar narkoba. Perlu? Aku sudah bicara besar, ini drama. Aku cuma pura-pura di depan Yinta. Oke, mari kita cari cara. Lagi pula. Kalian harus beri tekanan pada Yinta. Aku lihat dia sekarang santai banget. Kayaknya nggak buru-buru. Sepertinya yakin kalian nggak bisa dapetin bukti. Aku tahu. Dia nunggu waktu penahanan 30 hari sesuai hukum. Baiklah, kami akan segera. Hal yang dia bilang itu. Gampang, telepon aja tim Kiao. Pindahkan dia ke penjara lain. Captain Wei. Ada apa, kabar buruk? Bea Cukai sudah kirim kabar. Pengacara yang dikirim Truman untuk Inta. Sudah melakukan banyak banding. Hampir nggak setengah lagi. Kalau visanya nggak keluar di sana, pasti akan kirim pengacara lain lagi. Kalau mau menjebaknya. Pertama, buat dia panik. Hanya satu cara. Kamu bicara lagi sama dia. Biar teman lama kita. Tampil sebentar, oke. Kak. Tolong bantu aku. Aku mau ngobrol sebentar sama Kak Peng, cuma bentar. Oke, cepat ya, baik. Kak Peng. Terima kasih banyak, nggak perlu bilang apa-apa. Nanti kalau Kak Peng keluar, aku akan rawat Kak Peng dan kakak ipar dengan baik. Kak Peng, jumlah yang Kak Peng bilang itu. Aku lagi ngumpulin di rumah, Kak Peng tenang aja. Kalau udah terkumpul, nggak akan kurang sepeser pun. Cepat pergi, Kak Peng. Dia terlibat. Kasus apa?
Narkoba. Gampang banget bisa keluar. Pedagang kecil. Narkoba dan pemakai narkoba. Cuma beda satu kata. Tapi dalam definisi hukum, beda jauh. Kalau bisa bikin dia cuma pemakai narkoba. Jadi lebih gampang. Paling-paling. Bilang dia nggak sadar waktu pakai narkoba. Orang lain yang taruh narkoba di tubuhnya. Kamu benar-benar pintar dengan trik ini. Bukan trik saya. Itu pacar saya. Pacar kamu. Pacar kamu yang pengacara itu. Ya. Dia memang ahli dalam hal ini. Kasusnya ini. Harganya berapa? 400.000. Tidak banyak. Cuma perlu jual rumah, langsung ketemu. Pro. Kamu memang berbakat dalam bisnis. Saya tidak ahli. Saya tidak ahli dalam bisnis. Saya hanya ahli dalam meneliti hal-hal saya sendiri. Berurusan dengan orang terlalu melelahkan. Berurusan dengan botol-botol dan tabung jauh lebih menenangkan. Bagi saya, unsur kimia. Laporan data itu tidak pernah berbohong. Pernah belajar kimia. Suka meneliti hal-hal. Kamu benar-benar bisa jadi bahan koki, pembuat narkoba yang bagus. Kata, koki, pembuat narkoba, ini. Di sini. Lebih baik tidak diucapkan. Ini eksperimen kimia. Murni hobi pribadi. Sejak SMP saya suka melakukan berbagai eksperimen. Saya sudah punya rencana. Setelah keluar dari sini, di Gunung Ming, saya akan buat laboratorium sendiri. Tenang mengerjakan hal-hal saya sendiri. Dalam kimia, tidak ada hal-hal yang berantakan. Segala sesuatu hanya punya satu standar. Kemurnian. Bagus sekali. Sudah saya katakan. Orang seperti kamu tidak akan mudah melepaskannya. Setelah keluar dari sini, kita berdua tidak saling mengenal. Gu, ayo keluar bergerak sedikit. Kalian mau apa lagi? Nggak ada maksud lain. Cuma mau lu meregangkan badan. Udah bosan lihat tembok putih kamar ini, ganti pemandangan. Ayo pergi. Song sake. Kemampuan adaptasi lu lumayan ya. Masih nggak mau ngomongnya? Apa lu pikir nggak ada yang bisa membuktikan kejahatan lu? Aku nggak tahu harus ngomong apa, aku kan nggak bersalah. Kapan kalian bebaskan aku? Oke, nggak mau ngomong. Ngomong-ngomong, sekalian ngasih tahu ya. Masa tahanan lu diperpanjang 40 hari. Berdasar apa? Ada saksi baru. Nyakitin hati nggak tuh? Aku kasih tahu soal hukum di Cina. Kalau tersangka selama pemeriksaan, muncul saksi atau barang bukti baru, bisa diperpanjang masa tahanannya. Sampai investigasi selesai. Saksi apa? Aku banding. Ini penahanan ilegal. Aku mau ketemu pengacara, kenapa pengacaraku belum datang? Tanya siapa? Tanya aku? Tonya Bosch Ludong. Dia kasih pengacara atau enggak? Pengacara yang kami kasih lu nolak, nyalahin siapa? Bawa pergi. Mengajukan kesempatan identifikasi tersangka itu nggak mudah. Hargai kesempatan baik ini, tebus kesalahan paham? Captain Wei. Lo, Kalian Kino? Mau ngobrol bentar? Nggak kenal?
Nggak kenal ya pergi. Bawa pergi. Sayap. Wei hai. Kalian mau bunuh aku ya? Aku nggak bakal ngomong apa-apa. Kalau aku ngomong, Mereka bakal bunuh seluruh keluarganya, lu tahu? Tenang ayah. Lindungi keluarga lu, tanggung jawab kami. Ku. Makasih kerjasamanya. Ayo pergi. Aku nggak ngomong apa-apa. Pak polisi. Hello. Duocai ini aku. Kakak, kamu di mana? Masih di dalam. Kenapa pengacara belum datang? Pengacara sedang dalam perjalanan. Aku sudah tanya untukmu, Bea Cukai belum membiarkannya masuk. Polisi Cina ingin memperpanjang masa tahananku. Cepat cari pengacara untukku. Bagaimana keadaan di rumah? Keadaan di rumah tidak baik. Ayah tidak di rumah. Urusan rumah tangga sekarang semua diputuskan oleh Mindeng. Aku harus segera kembali, cari pengacara lagi untukku. Selain itu, beritahu orang di rumahmu, biarkan dia menungguku. Aku punya barang di sana. Captain Wei. Yinta menelepon ke Mian Chuan. Sudah diterjemahkan, ada kabar apa? Ada masalah di dalam Truman, dia panik. Bagus kalau dia panik. Saudara, bisa tolong bantu aku? Kapan kamu keluar? Beberapa hari lagi. Sedang mengurus prosedur penangguhan penahanan. Kemarin kamu bilang, pacarmu bisa menyelamatkan orang. Bisa minta dia bantu aku? Aku harus keluar. Aku tidak terlalu mengerti. Bukankah kamu sedang menunggu pengacaramu? Keadaannya sedikit berubah. Kalau begitu, beritahu aku, karena apa kamu masuk sini? Mereka bilang aku membawa senjata dan membunuh. Sulit diurus. Kuncinya sekarang waktu tidak cukup. Prosedurku hampir selesai. Pacarku bilang, setelah keluar dari sini, kita akan keluar negeri, berbisnis di luar negeri. Kemarin kamu bilang mau buat laboratorium kimia di Mingshan. Kemarin adalah kemarin. Keadaan juga berubah. Lagi pula, kalau punya kemampuan, di mana saja bisa menghasilkan uang. Tidak harus di Mingshan. Kalau begitu, kalian mau kemana? Kamboja, Myanmar, Thailand, aku bisa membantu. Segitiga emas adalah wilayahku. Sampai di sana, bisnis apapun yang kamu mau, aku bisa bantu. Butuh uang? Tentu saja. Tidak masalah. Uangnya di Gunung Ming. Di Miangguan. Itu tidak bisa. Saya harus dapat uang begitu keluar. Baik, berapa banyak? Tunggu pacar saya bertemu denganmu dulu. Mengerti situasimu baru bisa diputuskan. Tolong ja, bro.
Halo, Tuan Song Sake. Nama saya Suli. Saya pengacara yang ditunjuk pengadilan Mingshan untukmu. Ada yang perlu saya lakukan atau ada permintaan? Bisa kita bicarakan. Maaf, bisa kita bicara berdua saja? Seperti biasa. Terima kasih. Baik, kalian bicara saja. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Tuan Song Sake. Masalahmu Wang Peng juga sudah bilang ke saya. Yang agak ribet sekarang. Ada saksi yang mau maju. Mengakuimu sebagai pembunuh. Ini memang agak sulit. Wang Peng bilang, kamu ini orang hebat. Pasti kamu punya cara. Jujur saja, kalau ini diselesaikan lebih awal. Sebenarnya tidak sulit. Tapi sekarang, saksi sudah maju. Kalau mau bantu menghapus kasusmu, usaha yang dibutuhkan bukan sedikit. Dan saya juga harus menyiapkan dokumen, mengatur bukti. Kalau kamu buru-buru, saya juga harus menyiapkan bukti palsu. Saya sendiri juga menanggung risiko. Jujur saja, sekarang kasus yang saya tangani juga banyak, sibuk. Sungguh maaf. Kasih harga saja. Berapa banyak? Ini bukan masalah uang. Masalahnya terlalu ribet. Penggak resu. Ada pepatah kuno di Tiongkok. Uang bisa membuat setan bekerja. Uang bukan masalah. Wang Peng ini, saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Masalah sendiri belum selesai. Kamu malah bikin masalah besar lagi buat aku. Ya sudah. Urusan lain kamu bicara sama dia. Semakin cepat urusan ini selesai, semakin baik. Setelah keluar, aku tidak akan mengurangi bayaranmu. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Apalagi memperlakukan saudara Wang dengan buruk. Kalian para pria ini. Saat ngobrol dan membual, sangat santai. Tapi saat ada masalah, siapa yang mau ambil risiko? Ya tetap aku. Sudahlah. Tunggu saja. Bagaimana pembicaraannya? Dia sudah mulai panik. Langkah selanjutnya, kamu bisa bicara soal uang dengannya. Di sini, aku akan segera menyiapkan bukti ketidakbersalahan. Nanti kamu akan dilepaskan dulu. Lalu, Begitu dia keluar dari penjara, Wei Hai akan segera bertindak. Mereka menangkapku dengan tuduhan memalsukan bukti. Nanti aku akan bicara dengan Yinta, bahwa aku kabur bersamanya. Kabur ke Mianchuan. Fiun Peng. Urusan selanjutnya tidak ada hubungannya denganmu. Kembali dengan tenang ke Binjiang. Jaga baik-baik istriku dan Meng Yao. Dan juga, sebelum kembali, cukur janggutmu. Biar Fiun Peng yang hangat itu cepat kembali.
Tante sudah tidur. Belakangan ini kondisi mentalnya agak kurang baik. Jadi tidurnya lebih awal. Baru saja matang. Wangi sekali. Tante baru saja sembuh, memang butuh istirahat yang cukup. Kalau kamu tidak tenang, 2 hari lagi aku akan temani kalian ke dokter. Nanti minum supnya, kamu juga tidur lebih awal. Kalau besok kamu ada mood, aku akan temani kamu jalan-jalan. Nonton film atau apa gitu. Sejak ibumu sakit, kamu terus-terusan di rumah. Sekarang ibumu sudah sembuh. Urusan ayahmu dan pamanmu juga sudah ada hasilnya. Sudah saatnya untuk bersantai. Baiklah, waktunya sudah larut. Aku juga harus pergi. Sampai jumpa besok. Sinhi, Iya. aku belum ngantuk. Kamu ini. Setelah minum sup, tidurlah dengan tenang. Selanjutnya harus merawat ibumu. Kamu harus menjaga kesehatanmu, tahu. Lagi pula besok kita masih bertemu. Benar kan? Dengarja. Baiklah, nanti istirahat lebih awal. Selamat malam. Aku akan menunggumu besok. Baiklah, tidur nyenyak. Baiklah. Selamat malam. Pas. Ada kabar dari polisi. Aku mengikuti Jianginan. Mengikutinya beberapa kali ke penjara. Yinta masih ditahan di sana. Bagaimana dengan Le Yunpeng? Tidak ada kabarnya. Tapi bos, orang kampung mengirim kabar. Chu Men Niding. Katanya Mindeng akan bertindak terhadap Yinta. Tidak akan membiarkan Yinta kembali. Putri tertua keluarga Chu akan kembali. Mengerti? Awasi polisi dengan ketat. Mencerti. Ini saksi saya, sudah su pengacara. Jangan tunjukkan barangmu padaku, aku juga punya. Berbeda dengan milikmu. Sama saja, sama saja. Sekarang, kita pergi ke tempat persinggahan. Nanti kita ganti mobil. Agar tidak diikuti. Perjalanan panjang akhirnya dimulai. Setelah aku sampai di Nianchuan, baru bisa dikatakan langkah pertama.
Leviun Peng dan mereka sudah datang. Hai Ge, kita sudah sampai. Ini tempat yang pernah aku tinggali sebelumnya. Untuk sementara, kamu tinggal di sini dulu. Tunggu sampai situasinya tenang. Aku butuh beberapa barang, bisa bantu aku? Apa yang kamu butuhkan? HP dan kartu SIM. Aku perlu menghubungi saudaraku. Tidak masalah, aku sudah bilang ke Xia Oli, dia akan segera datang. Tenang saja, kembali ke Binjiang. Jaga baik-baik istriku dan Meng Yao. Dan satu lagi, sebelum kamu kembali, cukur janggutmu. Buat Viun Peng yang hangat itu cepat kembali. Aku benar-benar merindukanmu. Bukankah aku di sini? Aku bawa beberapa baju dan makanan untuk kalian. Jangan kemana-mana, tinggal di sini saja. Terutama kamu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku lewat HP ini. Pengakasu. Terima kasih ya. Jangan bilang hal-hal yang tidak perlu. Aku sudah mengurus semuanya. Kamu juga sudah bebas. Uangku mana? Kapan uangnya masuk? Tenang saja. Aku di sini, tidak akan lari. Song Sake. Kita sudah sepakat di dalam. Begitu keluar, aku harus dapat uangnya. Ya. Tapi sekarang aku benar-benar tidak bisa. Tolong percayalah, begitu sampai di Mianchuan, uangnya akan langsung masuk. Bagaimana? Aku masih punya seorang anak buah di Ningxia. Dia membawa sebagian uangku. Aku akan telepon dia dan minta dia mengantarkannya. Berapapun jumlahnya, akan aku berikan ke kalian. Bagaimana kalau itu sebagai uang muka? Baiklah. Lagi pula sekarang. Kita berada di perahu yang sama. Sebelum meninggalkan Mingshan. Jangan sampai ada kejadian tidak terduga lagi. Baik, tolong berikan alamatnya. Pengakasu. Kapan kita bisa pergi? Aku sedang mengurus paspor barumu, tunggu kabar dariku. Alamat. Semoga cepat selesai. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Polisi sekarang secara resmi sudah melepaskanmu. Tapi sebenarnya, itu hanya prosedur, mereka tidak punya pilihan. Tapi diam-diam mereka masih akan menyelidikimu. Jadi, saat ini, kamu jangan sampai memberikan alasan lagi kepada mereka. Kalau tidak, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu.
Aku juga akan terlibat. Ayo, ambil foto Untuk apa? untuk buat paspor. Berdiri, Bagaimana bisa? P saja. Sudah. Oke, aku pulang dulu. Tidak antar. Tunggu kabar dariku. Aku Yenta. Wakil Ketua. Duocai sudah telepon kamu kan? Sudah. Barang-barangmu ada padaku, oke. Aku sekarang sudah keluar, butuh uang tunai. Kamu segera bawa ke sini. Oke, katakan. Lacak nomor ini. Saya. Beritahu Tongtong. Kalau anak buah ini muncul. Suruh dia kontak Inta dulu, oke. Itu Yinta. Dia sudah keluar. Besok siang jam 11:30. Wei Hai akan bertindak tepat waktu. Dia akan membawa orang mengejar. Nanti, di dalam ada pintu belakang. Kamu harus lepas dari kami dan lari lewat pintu belakang. Aku dan Yinta akan langsung ke dermaga. Lalu, kamu langsung pergi dengannya. Ini kan sudah kita bicarakan sebelumnya. Naiklah. Sebelum besok. Jangan biarkan dia lepas dari pandanganmu. Istri dan Meng Yao. Baik-baik saja, kami selalu berhubungan. Mereka sedang menunggumu. Setelah ini selesai, cepatlah kembali ke Binjiang bersama mereka. Setelah besok, kapan kita bisa bertemu lagi? Menyelesaikan tugas. Aku akan kembali ke Binjiang. Kalau tidak selesai, Kamu mengutukku ya? Pasti akan menyelesaikan tugas. Tersenyumlah. Senyum dong. 你先下去。
Datang. Cuma bawa barang segini, cukup nggak? Aku kan sedang mengungsi, bukan liburan. Bagian teknis berikan padaku. Kita bisa tahu posisimu kapan saja setelah kamu pergi. Aku segera datang, kita bertemu di titik kontak. Oke, Jangan bilang aku cerewet. Apapun situasi darurat yang terjadi, langsung beritahu aku. Bahkan dalam keadaan tidak bisa dihubungi. Tetap utamakan keselamatan, jangan mengambil risiko. aku tahu. Aku sudah bekerja sama dengan Pak LV bertahun-tahun, aku paham. Tenang saja. Tidak khawatir itu bohong. Aku sudah beli obat jantung darurat. Pak LV bilang, menjadi mata-mata itu untuk menyelesaikan tugas, bukan untuk jadi pahlawan. Aku ingat. Baguslah. Oh ya, besok ada sesuatu yang perlu kau bantu sebelum aksi dimulai. Kendalikan Viun Peng. Kamu khawatir dia tidak terkendali, ikut denganmu. Faktor ketidakpastiannya terlalu banyak. Aku takut ada kejadian tak terduga. Jadi lebih baik kendalikan dia dulu biar tenang. Oh, Kamu sedang mempelajari apa? ada beberapa hal yang belum aku pahami, masih mengganjal. Apa itu? Xiezi. Kasusnya sudah selesai, tapi masih banyak pertanyaan. Kamu bilang Xiezi. Sudah tahu identitas Le Viun Peng. Kenapa masih bermain sampai akhir? Dan bahkan mencoba menculik di depan kita. Apakah hanya untuk menjadi sandera? Dan siapa sebenarnya yang membantu Xiezi? Dia bukan orangnya Lao Gui. Apakah dia mantan anak buah Xiezi? Atau apakah ada kekuatan lain di belakang Xiezi? Kekuatan selain Gu dan Chumen? Sayangnya, sudah tidak ada bukti lagi. Semua ini? Mungkin di Chumen? Akan ada jawabannya. Semoga saja. Ayo, aku antar kamu pulang. Besok ada drama besar. Ini taruh di sini. Ya. Kamu sudah paham rencana besok? Sudah. Aku ulangi lagi. Ayo, Aku ulangi sekali lagi. Besok pagi jam 8. Kejaksaan akan menelepon tim kita. Polisi narkoba akan mengeluarkan surat penangkapan pada waktu yang sama. Kamu akan dikejar karena membuat bukti palsu. Dan membantu Yinta melarikan diri. Kamu akan mendapatkan informasi lebih dulu dari dalam kepolisian kita. Sekitar jam 10. Jam 10 aku akan menelepon Viun Peng. Lalu aku akan berkemas dan pergi ke hotel untuk menemui mereka. Jam 12, orangmu sudah sampai. Kita akan kabur, kan? Ya. Jangan diulang lagi, kamu sudah bilang berkali-kali. Sudah cukup. Tidak ada salahnya untuk lebih familiar. Drama ini tidak boleh ada kesalahan. Tenang saja. Semua alur aksi sudah aku hafal. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang, kakak? Kamu pergi ke segitiga emas, bukan jalan-jalan. Masih bilang aku cerewet? Kapten Wei, kamu terlalu cerewet. Wei Hai, aku tahu kamu khawatir padaku. Terima kasih. Terima kasih atas toleransimu selama ini. Ini bukan Soltaire Makasih. Aku masih ada satu kalimat terakhir. Besok kamu dan Yinta harus kabur. Di dermaga sudah ada yang menunggu, kapalnya sudah siap. Ada beberapa barang sederhana di atas, kamu sampai di sana. Segera beritahu aku akan segera menyusul. Ya, Intinya, semuanya harus hati-hati. mengerti. Selesai. Tidak ada lagi yang perlu diingatkan? Aku akan berpikir lagi. Berpikir. Sudah, aku akan menghidupkan mobil dulu. Kamu nanti keluar. 愿将这一切都忽略，只任凭感觉肆虐，真真切切。
Lagi lihat timeline Captain Wei. Kamu sudah lihat 3 kali. Aku suka. Urusanmu apa? Kamu bilang kamu sangat suka Kapten Wei. Kenapa tidak mencoba? Kamu zodiak apa? Biasanya kan berani. Jangan ngomong sembarangan. Besok Kainan akan pergi. Semoga semuanya lancar. Kapan orang yang bawa uangmu datang? Seharusnya sudah lama sampai. Aku akan telepon lagi. Tidak ada yang angkat. Apakah anak buahmu itu bisa dipercaya? Tentu saja. Mungkin ada sesuatu. Aku akan periksa. Tidak boleh. Xiao Li sudah bilang. Bisa saja polisi sedang mengawasi kita. Kamu tidak bisa sembarangan keluar. Siapa? Aku. Kunci mobilnya berikan padaku. Bos, ada masalah. Apa yang terjadi? Ada yang mengejar mereka. Mereka kabur dengan mobil. Siapa? Seorang pria, dia punya senjata. Kita sedang mengikuti mereka. Sekarang bagaimana? Kamu ikuti dulu mereka, nyalakan lokasi. Aku akan segera menemui kalian. Pastikan mereka aman. Oke, terima.
Ada apa? Terjadi apa? Ada yang ingin membunuh Hinta. Sini. Jaelil. Ya, biarkan semua orang mengikuti lokasi Tongtong. Kita akan bertemu di jalan. Dia seharusnya menelepon saya. Atau mungkin saya yang meneleponnya. Sekarang belum bisa, kamu sekarang adalah sulit. Masih belum tahu tentang hal ini. Tunggu sebentar lagi. Siapa mereka? Bukan anak buahmu yang datang membawa uang? Mereka bukan anak buahku, mereka datang untuk membunuhku. Siapa yang ingin membunuhmu? Lawan saya, ada orang di kampung halaman yang tidak ingin saya meninggalkan Nishan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saudara, maaf sudah melibatkanmu. Jika masih hidup, saya akan menjelaskannya padamu nanti. Kamu baik saja? Saya baik-baik saja. Di depan adalah jalan buntu, belok kanan. Tidak bisa. Saya rasa kita tidak bisa menunggu bantuan lagi. Jika tidak mengejar. Jika dokter keledai benar-benar terjadi sesuatu. Semua rencana kita sebelumnya akan sia-sia. Cepatlah.
Sepertinya ada orang lain. Bukan orangmu kan? Bukan. Sepertinya polisi. Benar katamu. Mereka memang mengawasi saya. Tong tong. Chin tong. Tong tong. Harus berterima kasih pada polisi ini, sangat membantu. Kita sekarang pergi ke dermaga. Dermaga. Saya harus pergi malam ini. Song Sake. Kamu ingin membuang jembatan setelah menyeberangnya? Saudara, jangan marah. Saya hanya tidak ingin mati di sini. Mereka ingin membunuhmu, bukan saya. Masalah ini belum selesai. Jika kamu pergi, bagaimana dengan saya, Sui? Saudara, kamu menyelamatkan saya bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Setelah sampai di Mianchuan semuanya akan baik-baik saja, kalau tidak saya mati di sini. Kalian juga tidak akan mendapatkan uang. Kalau begitu saya harus menelepon Suli. Fiun Peng. Xiaoli. Kita dalam masalah. Ada apa? Kita baru saja di penginapan, ada pembunuh datang. Kita sudah kabur sekarang. Pembunuh. Pembunuh apa? Kamu tidak terluka, kan? Kalian sekarang di mana? Song Sake di mana? Nona Su, saya di sini. Song Sake, kamu ngapain? Pembunuh dari mana? Itu lawan saya yang mengirim pembunuh untuk membunuh saya. Maaf, Nona Su. Saya juga tidak menyangka akan melibatkan kalian. Kita baik-baik saja, jangan khawatir, kita baik-baik saja. Pembunuh sudah diselesaikan, kita sekarang aman. Xiaoli. Polisi sekarang juga mengawasi kita. Tadi, mobil kita bertabrakan dengan mobil orang itu, semuanya terbalik. Kalian baik-baik saja, itu yang penting. Kalian sekarang di mana? Saya akan menemui kalian. Kita sekarang akan pergi ke tepi sungai, dermaga tepi sungai. Song Sake malam ini akan pergi. Nona Su, keadaan darurat. Malam ini harus pergi. Begini. Xiaoli. Kita pergi ke dermaga kecil tepi sungai dulu, kamu ke sana dan bertemu dengan kita. Saya akan menunggu kamu di sana. Kamu ngapain? Polisi sudah memantau. Telepon ini tidak bisa digunakan lagi. Tong Tong kena masalah. Tapi Song Sake harus pergi. Kita akan pergi ke dermaga kecil. Delio. Saya tahu, kamu pirun pergi cari mereka. Saya akan menghadang Yinta. Tunggu. Jaga baik-baik gadis itu.
Suan Mo. Sini. Suster. Saya dari sana datang. Mobil ini sudah terbalik, bukan urusan saya. Bagaimana caranya? Kemana? Keskivi Kosebera. Di dekat jembatan, ya? Kamu ngapain? Jangan cari masalah lagi. Saat ini kamu mau menambah korban lagi? Tong-tong, kamu harus bertahan. Keluarga menunggu di luar. Duo Chai, kita berangkat. Tunggu di tempat biasa di jalur air. Apa yang kamu lakukan? Xiaoli belum sampai. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Tidak bisa menunggu lagi, harus segera pergi. Song Sake. Apakah kamu ingin mengingkari janji? Sampai sekarang, uangku belum diterima. Saudara, jika aku ingin mengingkari janji, sekarang aku bisa membunuhmu. Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali, kamu adalah temanku. Jujur saja, aku sebenarnya tidak bernama Song Sake. Namaku yang sebenarnya adalah Hinta. Kamu tahu tentang Chumen di segitiga emas? Bos Chumen, Chu Tianan, adalah ayah angkatku. Sekarang ayah angkatku ada di penjara. Situasi internal Chumen tidak stabil. Ada orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhku. Jadi aku harus segera kembali. Sampai di sana, uangmu ini tidak ada artinya. Kamu sudah lihat sendiri. Sekarang polisi Cina sudah tahu, jika tetap di sini, kita berdua akan hancur. Saudara, ikutlah denganku. Bukankah kamu ingin berbisnis? Kamu mengerti pembuatan narkoba, Chumen menyambut orang sepertimu. Sampai di sana, ikut aku. Aku jamin kamu akan hidup enak dan kaya raya. Aku pergi, bagaimana dengan Xiaoli? Saudara, nyawa lebih penting atau wanita? Aku tidak memaksa. Jika ingin tinggal, tinggallah, sampai di sana. Aku akan transfer uangmu. Teleponnya pinjam, aku mau telepon Xiaoli. Jika kamu ingin tinggal, aku tidak peduli. Tapi jika kamu menghalangiku lagi, jangan salahkan aku jika aku marah. Pergi atau tinggal, kamu yang memutuskan.
Yang ingin membunuh kakakmu adalah Chu Tianan dari Chumen. Dia ingin kakakmu mati. Dan mati dengan sengsara. Mati perlahan. Tidak hanya kakakmu yang harus mati. Keluarga dia juga harus mati. Tidak ada orang. Mereka sudah pergi. Daliu. Captain Wei. Kakinan. Bagaimana keadaannya? Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bagaimana kondisi Tongtong? Sedang operasi. Pembunuhnya juga sudah dibawa, luka parah tidak tertolong. Sekarang sedang memverifikasi identitas, Kapten Wei. Bagaimana keadaan kalian di sana? Bagaimana dengan Le Fyun Peng dan Yinta? Mereka kabur. Sepertinya begitu untuk saat ini. Dokter. Tongtong baik-baik saja? Jangan khawatir. Pasien sudah lepas dari bahaya, kondisinya stabil. Terima kasih. Hari ini ada kejadian mendadak. Le Fyun Peng pergi dengan Yinta. Kalian berdua tetap di sini, jaga Tongtong. Kamu ikut aku, kita laporkan ke Kapten Kiao. Ayo pergi.
Sampai di sini. Nanti setelah naik ke darat, akan ada orang saya yang menjemput kita. Dia belum mati. Saya tahu. Kalau dilempar ke sungai pasti mati. Mulai sekarang, simpan rasa kasihanmu sebagai intelektual itu. Saya melakukan ini untuk kebaikan saya. Dan juga untuk kebaikanmu. Kakak, maaf saya terlambat, HP saya habis baterai. Kamu tahu tidak, saya hampir mati karena anak buahmu. Ada APA? Saya menyuruhnya mengantar sesuatu untuk saya. Dia malah memberitahu alamat saya ke orang Mindeng. APA maksudnya? Atau jangan-jangan ada orang yang ingin mengkhianati saya. Kakak. Kakak pasti tidak akan. Ini kesalahan saya, tapi kamu tenang, pasti tidak ada yang mengkhianati kamu. Saya tidak akan, anak buah saya juga tidak akan, kalau ada lagi kejadian seperti ini. Kita semua akan mati di tangan Mindeng. Iya kak, tidak akan lagi. Mari saya perkenalkan. Ini adalah Wang Peng dari Mingshan. Pas Wang. Terima kasih telah menyelamatkan kakak saya. Bagaimana keadaan di rumah sekarang? Ayo pergi. Melewati gunung ini adalah Mian Chuan. Jalannya memang sulit, tapi aman.